kan dia kerja di klub malam nih Mizuki. Jadi setiap malam Kotaro tuh pergi ke klub ini, ke klub tempat kerja Mizuki, terus dia bilang, gue mau booking lu dong. Halo, gue Bari. Kali ini gue mau ngebahas satu buah series yang cukup terkenal dan lagi hype-nya di media sosial. Series ini dia ambil dari salah satu manga terkenal di Jepang yang berjudul Kotaro Live Alone. Series Kotaro Live Alone sendiri sebenarnya itu disutradarai oleh Matsumoto dan penulisnya adalah Rin Eto. Kotaro Live Alone ini bergenre slice of life, di mana kita bisa memperlihatkan potongan-potongan kehidupan dan interaksi personal antara karakter dengan karakter yang lainnya. Series ini sebenarnya bercerita tentang Shin Karino yang hidup di sebuah kontrakan. Kalau di Jepang tuh bilangnya apartemen sih, tapi sebenarnya kayak kontrakan 6 pintu gitu. Dia seorang mangaka yang hidupnya pas-pasan, yang masih mengejar mimpinya sebagai seorang mangaka terkenal. Tiba-tiba bertemu dengan seorang anak kecil umur 5 tahun bernama Kotaro. Kita sebagai penonton tuh akan dibawa penasaran, kok ada anak kecil hidup sendiri, terus ini siapa? Dan karakter kedewasaan dari si Kotaro-nya ini sendiri. Bagaimana kita bisa membandingkan antara Shin Korino sama si Kotaro ini yang sangat kontras gitu. Jadi Shin Korino yang sudah hampir umurnya 35 tahun ini sifatnya tuh kayak kanak-kanakan, pemalas, tidak bertanggung jawab gitu. Tapi sebaliknya, tetangganya ini, si Kotaro, dia anak umur 5 tahun yang punya kedewasaan, punya kehormatan. Dan kalau gue lihat lebih jauh sebenarnya, gue ngerasa Kotaro ini adalah representasi dari filosofis samurai atau nilai-nilai samurai yang sudah ditanamkan di Jepang, yang biasa mereka menyebutnya dengan Bushido. Representasi ini sebenarnya diperkuat dengan simbol-simbol yang pertama itu adalah katana yang selalu dia bawa gitu. Lalu yang kedua, bagaimana dia tuh ternyata sangat suka dengan sebuah film kartun Tomo-sama namanya, film kartun yang dia idolain dan menjadi seperti figur untuk dia gitu. Kotaro ini kan sebenarnya dalam cerita ini ternyata kenapa dia harus berusaha kuat, karena di backgroundnya dia itu adalah anak dari ibu yang mendapatkan KDRT dari suaminya gitu. Jadi setiap hari dia tuh melihat ibunya dipukul oleh si suaminya atau ayahnya si Kotaro sendiri. Hal ini yang membuat dia merasa, oke, gue lemah gitu, dan gue mau terlihat kuat. Kenapa gue mau terlihat kuat? Karena dia percaya kalau ketika dia kuat, maka bapaknya tidak akan pernah menjadi monster. Dari sini gue melihat Kotaro ini melawan sebuah stigma dan paradigma dari umumnya. Biasanya ketika seorang anak melihat ada KDRT di depannya, biasanya akan menimbulkan trauma. Tapi ternyata yang dia dapat, yang dia tanam nilai-nilai yang sangat positif way untuk lingkungan sekitarnya. Balik lagi ya, gue ngomongin di kontrakannya. Nah, di kontrakannya ini, tadi dia ketemu dengan Shin Korino yang akhirnya dia punya kedekatan secara emosional. Tapi ternyata nggak cuma Shin doang gitu. Dia bertemu karakter-karakter lain yang ternyata memiliki permasalahan-permasalahan di dalam hidupnya. Kayak Mizuki, dia bekerja di klub malam. Lalu ada Tamaru, di mana dia seorang ayah yang sangat yang terlihat sangat menyeramkan, tapi sebenarnya dia mempunyai jiwa penyayang terhadap keluarganya gitu. Prinsipnya dia tuh bisa ditularkan kepada mereka orang gitu loh, sehingga mereka mendapatkan nilai-nilai yang sangat positif. Kayak misalkan gue tertarik sama ada sebuah adegan Mizuki, pintu kontrakannya tuh kebuka, terus si Kotaro dan Shin yang baru pulang dari pemandian tuh ngelihat si Mizuki pingsan gitu.
Nah ketika ngeliat Mizuki pingsan, tiba-tiba Mizuki bangun dan ternyata dia lagi mabok gitu. Ternyata ketika itu Kotaro tuh langsung sadar dan bilang air dingin gitu. Nah Shin tuh bingung gitu dan Mizuki pun juga bingung. Akhirnya Kotaro cabut. Nah ketika Kotaro cabut, kan diikutin tuh sama Shin Korino. Nah ketika diikutin, tiba-tiba jatuh nih dia. Terus bilang, lu nangis, kata si Shin ini. Terus dia bilang, enggak, gue nggak nangis kok. Akhirnya dia jalan terus tuh, sampai akhirnya dapat lah air dingin ini dan dikasih minuman air dingin dan dikasih ke si Mizuki gitu. Nah Mizuki senang karena wah seger nih gue bisa minum, tapi ternyata enggak. Yang dikatakan oleh si Kotaro adalah itu air dingin bisa buat taruh di mata lu, maksudnya biar nggak lebam. Mizuki tuh ngelak gitu, enggak kok gue nggak nangis. Nah Kotaro di sini menariknya adalah dia tuh ngomong gini, nggak apa-apa nangis aja gitu. Kalau misalkan emang nangis, emang kenapa gitu? Nggak ada yang salah kok sama nangis. Nah, Shin yang melihat itu kayak ngelihat sebenarnya asli nih orang bener-bener anak kecil itu sangat dewasa gitu. Dia berusaha untuk menjadi kuat gitu dan menguatkan orang, tapi sebenarnya dia tuh orang yang lemah. Tamaru ini yang tadi seorang bapak yang serem, tapi sebenarnya dia sayang sama anaknya. Suatu hari anaknya datang ke kontrakan ini dan bilang gitu, dan ketemulah sama si Tamaru ini. Tamaru kaget gitu ketika kedatangan ini. Tamaru bilang, ini kan bukan harinya gitu, kenapa lu datang gitu. Nah si anaknya Tamaru ini bilang, gue sayang sama lu, gue kangen, gue mau ketemu lu, gue mau hidup sama lu gitu. Nah tiba-tiba Tamaru tuh diem, lalu dia bilang, gue gak mau ketemu lu saat ini dan gue akan telepon ibu untuk jemput lu. Nah Kotaro yang lihat ini itu tuh ngedeketin si Tamaru dan bilang, anak lu udah berusaha lu buat kesini gitu, kenapa lu suruh cabut gitu. Tamaru bilang, laki-laki itu harus memegang prinsipnya, harus memegang janjinya gitu. Kalau waktunya nanti, ya dia harus datangnya nanti, nggak bisa sekarang. Karena kalau kelak ketika dia menjadi dewasa, dia bisa mengabaikan sebuah janji. Yuta ni wa 自分の都合だけで約束を破るような大人にはなってほしくねえんだ。 Nah, nilai-nilai itu bisa banget kita renungin dan kita resapin. Lalu ada sebuah adegan tentang Mizuki yang tiba-tiba mau cabut dari tempat itu. Kan dia kerja di klub malam nih Mizuki. Jadi setiap malam Kotaro tuh pergi ke klub ini, ke klub tempat kerja Mizuki, terus dia bilang, gue mau booking lu dong. Wow, Mizuki dono shimei shi ni kita zo. Shimei? Tapi selalu ditolak. Dan si Shin yang suka datang buat jemput Kotaro tuh kayak, udah lu ngapain sih, ini bukan tempat lu masih kecil ya gitu-gitulah. Sampai berkali-kali sampai akhirnya mereka menyidang si Kotaro nih. Terus lu kenapa sih gitu kan, lu ngapain kesana gitu loh, lu ngapain booking gua, kata si Mizuki, kan kita setiap hari sering ketemu gitu loh. Nah tiba-tiba Mizuki tuh teringat gitu loh, kalau pas lagi saat waktu dia makan sama si Kotaro tuh ngelihat sebuah surat yang isinya tunggakan lah dan harus cabut dari kontrakan itu gitu loh. Nah di sini akhirnya Mizuki sadar tujuan Kotaro tuh sebenarnya bukan secara harfiah dia mau booking dan mau bermalam sama Mizuki, tapi ternyata dia mau bantu Mizuki dengan caranya yang unik gitu loh. Nah akhirnya mereka berdua bikinlah sebuah kesepakatan, di mana kesepakatannya ya udah, gue janji gue akan bersama lu selamanya dan gue nggak akan pindah, gue akan cari kerjaan baru, gitulah intinya gitu. Nah sampai suatu hari si Mizuki ini ketemu lah sama si Kotaro dan Shin. Nah ketika ketemu, dia ngelihat Kotaro nih ngelihat ada bekas memar yang ditutupin sama Mizuki.
Itu memar bekas apa? Nah si Mizuki bilang, gue nggak bisa bohong nih sama lu nih. Kayak cerita lah kalau ternyata dia dapat KDRT dari pacarnya, dan uang yang dia biasa kumpulin itu diambil sama mantan pacarnya. Jadi mantan pacarnya tuh kayak benalu gitu loh. Akhirnya Kotaro bilang, lu harus cabut dari sini, lu harus cari kerjaan baru, lu nggak boleh ninggalin jejak. Shin dan juga Tamaru tuh bingung, kok gini sih, maksudnya apaan gitu kan. Bahkan Mizuki tuh bilang, kan kita udah janji bakal bersama. Enggak, gue nggak pernah janji gitu, gue nggak pernah janji. Ternyata Kotaro bilang, lu akan sangat berbahaya ketika di sini, dan itu akan membahayakan orang-orang di sekitar lu gitu loh. Kotaro ngomong gitu karena dia pernah merasakan dan dia pernah tahu gimana bentuk KDRT itu dan bagaimana dampaknya kepada lingkungan sekitar. Dan ini buat kebaikan Mizuki sendiri gitu loh. Akhirnya Mizuki ngerti, dia pun pergi. Nah, ketika mau pergi, Kotaro ini kan selalu merasa dirinya harus kuat. Dia tuh pakai topeng ketemu Mizuki. で、お前はなんでお面かぶってんだよ。気にするでない。 Terus ngobrol sedikit ya, sampai ketemu lagi lah gitu. Saya kira dia pergi. Nah ketika pergi itu si sahabat ini, Shin ini bilang gitu, udah kalau mau nangis mah nangis aja, nggak usah ditutupin topeng gitu. Jadi enggak kok, gue nggak nangis kok gitu loh. Dan itu menurut gue momen paling lucu sih, maksudnya menggelitik lah gitu loh. Bagaimana dia berusaha menutupi kesedihannya gitu loh dan merasa dirinya kuat. Jadi dari pertemuan itu, Shin tuh belajar tentang tanggung jawab dan kedewasaan dari seorang anak ini. Dan itu menurut gue juga seperti kayak ngegetok orang-orang dewasa yang masih berpikir kayak anak kecil gitu, yang digetok sama si anak kecil ini gitu loh. Pesan yang gue dapet sebenarnya dari film ini tuh simpel gitu. Bagaimana? Sesulit apapun keadaan lu, selama lu masih punya nilai atau prinsip yang lu pegang, maka lu bisa melewati itu dengan kuat gitu. Dan menurut gue film ini sangat recommended ketika lagi masa-masa PSBB ini dan juga lagi masa-masa tahap pencarian diri sih gitu. Film ini juga menurut gue banyak banget unsur-unsur yang hangat dan ringan, dan kita nggak perlu lagi untuk mikir ini gimana, nggak cukup ngikutin, dan kita tuh akan mendapatkan nilai-nilai itu secara sadar dan oh gitu ya, oh gini ya hidupnya, oh gitu ya. Goalsnya Kotaro sendiri cuma simple, pengen ketemu ayahnya gitu. Ini menarik lagi sih tentang background kenapa dia suka si samurai ini gitu. Jadi ketika nanti di ending gitu, ini gue sedikit spoiler ya maksudnya, ternyata Tomo-sama ini punya suara yang mirip sama ayahnya gitu. Itu yang ngebuat dia suka sama kartun Tomo-sama ini kayak gitu. Nah itu sih, itu yang bisa gue jelaskan dan bisa gue ceritakan dan yang bisa gue bahas lah untuk episode kali ini gitu loh. Kalau misalkan lu punya masukan atau lu punya ide untuk mau bahas film apa lagi, lu bisa tulis di bawah di komen gitu, dan gue akan dengan sangat senang hati ngebahas itu. Oke. Thank you, jangan lupa subscribe. Semoga berguna lah ya. Oke. Bye. Ciao.